Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Di sini tugas saya adalah menjelaskan gambar yang ada pada buku Agama Kristen pada halaman 47 kepada adik saya. Sebelum memulai penjelasan tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Angelita Sringoringo dengan NIM 4233230033 dari kelas PSM 23B. Dan di sebelah saya adalah adik saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Sringoringo. Baiklah, di sini saya akan memulai menjelaskan gambar kepada adik saya. Di sini ada gambar satu yang itu judulnya Dosa Memisahkan Manusia dari Allah. Gambar ini adalah ilustrasi yang menggambarkan konsep dosa yang memisahkan manusia dari Allah dalam perspektif Kristen. Dari sisi gambar ini terdapat sketsa manusia dengan label manusia dan sebuah kotak berisi poin yang menjelaskan tentang kondisi manusia menurut ajaran agama Kristen. Yang pertama itu semua orang berdosa yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia telah melakukan dosa dan tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Yang kedua, upah dosa itu mati yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Ini menceritakan bahwa dosa membawa konsekuensi berupa kematian baik secara fisik maupun spiritual. Yang ketiga, hubungan itu pasti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27, di mana menekankan bahwa setiap manusia akan menghadapi penghakiman Allah. Di tengah-tengah gambar ini terdapat ilustrasi jurang atau pemisahan besar antara manusia dan Allah. Jurang ini melambangkan akibat dari dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah. Di dalam jurang tersebut terdapat tulisan dosa yang menegaskan bahwa dosa adalah penyebab utama pemisahan ini. Dan di sisi kanan gambar terdapat simbol dengan sinar di kelilingnya yang mewakili Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber cahaya, kebenaran, dan kehidupan. Tetapi manusia tidak bisa langsung berhubungan dengannya karena dosa yang menghalangi. Di bagian bawah jurang terdapat tulisan Wahyu 21 ayat 8 yang merupakan referensi Alkitab tentang konsekuensi akhir bagi orang-orang yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Secara keseluruhan, gambar ini berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan konsep dosa dalam ajaran Kristen. Bagaimana dosa memisahkan manusia dari Allah, serta pentingnya mencari jalan keselamatan agar dapat kembali berhubungan dengannya. Di sini adalah gambar kedua, yaitu yang berjudul usaha manusia sia-sia. Gambar ini itu lanjutan dari konsep dalam gambar sebelumnya yang menjelaskan bahwa usaha manusia untuk mencapai Allah dengan kekuatan sendiri adalah sia-sia. Kita masuk ke penjelasan gambarnya. Yang pertama itu ada di bagian kiri manusia dan kondisinya. Seperti pada gambar sebelumnya, terdapat ilustrasi manusia dengan label manusia. Di sampingnya, terdapat 3 poin dari Alkitab yang menyatakan kondisi manusia menurut ajaran Kristen. Yang pertama itu ada semua orang berdosa yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Ini menegaskan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Dan yang kedua itu adalah upah dosa itu mati yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, yaitu konsekuensi dosa adalah kematian baik secara fisik maupun spiritual. Yang ketiga itu ada hukuman itu pasti, yaitu setiap manusia akan menghadapi penghakiman Allah. Di bagian kedua yaitu jurang dosa dan usaha manusia. Seperti gambar pertama tadi, terdapat jurang besar yang bertuliskan dosa yang melambangkan pemisahan antara manusia dan Allah. Di dalam jurang tersebut terdapat kobaran api dan tulisan lautan api.
yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 8 yang merujuk pada hukuman kekal bagi mereka yang tidak diselamatkan. Di sisi manusia, terdapat beberapa tangga bertuliskan amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama. Tangga-tangga ini menggambarkan berbagai usaha manusia untuk mencapai Allah dengan cara-cara moral religius. Namun semua usaha tidak cukup untuk menjembatani jurang dosa. Jadi, walaupun kita beramal, berpendidikan, hidup yang baik, dan beragama, belum tentu kita sampai kepada Allah, karena masih ada dosa yang menghalangi kita. Di bagian kanan ada Allah, seperti sebelumnya. Di sisi kanan gambar Allah yang melambangkan kekudusan dan kebenaran Allah. Namun, karena dosa, manusia tidak bisa langsung mencapai Allah hanya dengan usahanya sendiri. Jadi, apapun yang kita buat, walaupun kita berbuat amal baik, pendidikan kita bagus, hidup kita baik, agama kita baik, itu belum tentu bisa membuat kita dekat dengan Allah. Dan seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, tertulis dalam gambar ini yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan itu tidak bisa diperoleh melalui amal, pendidikan, hidup baik, ataupun agama, tetapi hanya melalui kasih karunia Allah. Jadi kesimpulan pada gambar kedua ini mengajarkan bahwa menurut ajaran Kristen, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa hanya dengan perbuatan baik atau usaha pribadi. Dosa tetap menjadi penghalang antara manusia dan Allah, dan hanya kasih karunia serta iman kepada Yesus Kristus yang dapat menjembatani pemisahan tersebut. Di sini ada gambar ketiga, yaitu Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Gambar ini adalah lanjutan dari gambar kedua tadi, yaitu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan menurut ajaran Kristen. Di bagian kiri gambar ada manusia dan kondisinya. Ada terdapat ilustrasi manusia, dan seperti gambar-gambar sebelumnya, 3 poin menjelaskan kondisi manusia tetap sama seperti gambar sebelumnya. Yang pertama itu ada semua orang berdosa, upah dosa itu ialah maut, hukuman itu pasti. Dan di tengah-tengah gambar ada jurang dosa dan usaha manusia yang sia-sia. Yang kedua itu ada di bagian tengah, yaitu jurang dosa dan usaha manusia yang sia-sia tadi, yang seperti ada pada gambar kedua. Masih terdapat jurang bertuliskan dosa yang memisahkan manusia itu dari Allah. Ada kobaran api dengan tulisan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan Wahyu 21 ayat 8 yang mengingatkan bahwa keseluruhan bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh melalui usaha manusia dan bahwa dosa membawa hukuman kekal. Dan beberapa poin yang bertuliskan amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama tetap ada, menegaskan bahwa semua usaha ini tidak cukup untuk menjembatani manusia kepada Allah. Dan terdapat di bagian kanan yaitu Allah dan jembatan keselamatan. Berbeda dari gambar sebelumnya, kali ini terdapat sebuah jembatan berbentuk salib yang menghubungkan manusia dengan Allah. Di tengah jembatan tersebut tertulis Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, "Akulah jalan dan kebenaran dari hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, kalau kita mau dekat kepada Bapa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak tergantung perbuatan baik yang kita buat. Ini menegaskan bahwa hanya melalui Yesus Kristus manusia bisa sampai kepada Allah. Dan di bagian kanan terdapat tulisan 1 Korintus 15 ayat 3-4 yang menjelaskan tentang karya keselamatan Yesus. Kristus mati karena dosa kita, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit. Dari gambar tersebut disimpulkan bahwa
Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Allah telah menyediakan satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Salib menjadi jembatan yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah, dan keselamatan hanya dapat diperoleh dengan percaya kepada Yesus, bukan melalui usaha atau kebaikan pribadi. Jadi, kalau kita mau sampai dengan Allah, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kita tetap berbuat baik. Tapi di sini intinya kita harus tetap percaya. Dan di sini ada gambar yang terakhir, yaitu percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Gambar ini bagian terakhir dari rangkaian ilustrasi yang kita jelaskan tadi, bagaimana manusia dapat diselamatkan dari dosa menurut ajaran Kristen. Yang terdapat di bagian kiri itu manusia dalam keadaan berdosa. Seperti gambar sebelumnya juga ada poin yang dicantumkan di situ, yaitu semua orang berdosa, upah dosa itu mati, hukuman itu pasti. Jadi di samping gambar manusia terdapat tulisan mendengar yang menunjukkan langkah pertama dalam menerima keselamatan adalah mendengar firman Tuhan. Jadi urutan utama untuk kita sampai keselamatan itu, kita harus mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan di bagian tengah itu ada salib sebagai jembatan keselamatan kita untuk mencapai kepada Allah. Salib masih menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, tetap ada di tengah salib, menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Tangga usaha manusia seperti amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama tetap terlihat di bagian bawah, menunjukkan bahwa usaha manusia sendiri tidak akan cukup untuk mencapai keselamatan. Ada tulisan percaya dan menerima, menunjukkan bahwa setelah mendengar firman Tuhan, seseorang perlu percaya dan menerima Yesus untuk keselamatan. Dan di sebelah kanan itu manusia telah diselamatkan. Di sisi kanan ada ilustrasi manusia yang telah berhasil mencapai Allah melalui jembatan salib tersebut. Di sampingnya terdapat ayat Yohanes 5 ayat 24 menjelaskan hasil dari percaya kepada Yesus. Yang pertama, mempunyai hidup yang kekal, yaitu sekarang sampai keselamatan langsung diberikan kepada mereka yang percaya. Yang kedua, tidak turut dihukum dalam masa depan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum di akhirat. Dan yang ketiga, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari kondisi terpisah dari Allah atau kematian spiritual menjadi hidup kekal bersamanya. Kesimpulan dari gambar terakhir ini, bahwa keselamatan dalam ajaran Kristen bukanlah hasil dari usaha manusia, tetapi dari mendengar firman Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dan menerimanya dalam hidup. Dengan melakukan ini, seseorang akan berpindah dari kematian rohani menuju kehidupan kekal bersama Allah. Jadi, kesimpulan dari semua gambar di sini adalah untuk kita sampai kepada Allah, kita harus percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita berbuat baik, kita selalu bergereja, tetapi kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa mencapai keselamatan, karena Tuhan Yesuslah yang membawa kita kepada keselamatan. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bisa selamat. Sekian presentasi saya yang menjelaskan tentang gambar keselamatan kepada adik saya. Jika ada kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom semuanya.